Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Priyanur dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di video kali ini saya akan membahas tentang paragraf yang baik dan benar di mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian paragraf, yang kedua syarat-syarat paragraf, yang ketiga macam-macam jenis paragraf, yang keempat unsur-unsur paragraf, dan yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Kita mulai saja pembahasannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf atau ilenia adalah sebuah kumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Paragraf juga disebut dengan karangan singkat karena dalam bentuk tersebut penulis dapat menuangkan ide-ide sehingga membuat sebuah topik pembicaraan. Dalam paragraf terdiri dari sebuah kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas lainnya. Sedangkan kalimat pokok yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf, dan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelasan masalah pada kalimat utama. Oke, untuk pembahasan yang kedua adalah syarat-syarat paragraf. Yang pertama adalah kesatuan atau kohesi. Kesatuan atau kohesi dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang ketiga adalah kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Oke, untuk pembahasan yang ketiga adalah macam-macam jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu paragraf yang berisi deskripsi dari beberapa objek untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek yang lain, mudah pembaca dan melihat objek itu sendiri. Yang kedua adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu paragraf yang memiliki bentuk dan opini dari penulis sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang suatu topik. Oke, untuk yang ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf suatu paragraf yang berisi sebuah undangan atau panggilan kepada pembacanya, sehingga hal ini bertujuan untuk membuat seseorang yang membacanya dapat percaya. Yang keempat adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah salah satu paragraf yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang tertentu sehingga dapat diurutkan tertentu dan pembacanya dapat terhibur. Untuk jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah salah satu paragraf yang berisi informasi-informasi yang memiliki bentuk sebuah pengetahuan atau berita sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas. Oke, untuk pembahasan berikutnya adalah unsur-unsur paragraf. Yang pertama adalah gagasan utama. Gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Oke, untuk yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Yang ketiga adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mendukung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Oke, yang keempat adalah transisi. Transisi atau konjungsi mempunyai dua macam konjungsi, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Untuk yang terakhir adalah penegas. Fungsi dari penegas ini adalah untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulangan gagasan utama. Oke, untuk pembahasan yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pengembangan alamiah. Pengembangan alamiah didasarkan pada fakta spasial dan kronologi. Jadi pengembangan itu harus setia kepada urutan tempat, yakni dari titik tertentu menuju titik yang tertentu pula dalam sebuah dimensi deskripsi. Adapun yang dimaksud setia pada urutan waktu adalah bahwa pengembangan itu harus bermula dari titik waktu tertentu dan berkembang terus sampai pada titik waktu selanjutnya. Yang kedua adalah pengembangan deduksi induksi. Pengembangan paragraf dengan model deduksi
dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus. Sebaliknya, yang dimaksud dengan induksi adalah pengembangan yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum. Yang ketiga adalah pengembangan analogi. Pengembangan analogi lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak yang dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru, sesuatu yang belum dipahami publik. Oke, untuk yang keempat adalah pengembangan klasifikasi. Dengan cara klasifikasi, maka tipe-tipe yang sifatnya khusus atau spesifik akan ditemukan. Sesuatu yang sifatnya kolosal, sangat besar, sangat umum akan bisa sangat sulit untuk dapat dipahami oleh pembaca jika tidak ditipekan atau diklasifikasikan. Yang kelima adalah pengembangan komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara dibandingkan dengan dimensi-dimensi kesamaannya. Yang keenam adalah pengembangan sebab akibat. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan cara sebab akibat atau sebaliknya. Pengembangan paragraf dengan cara demikian ini juga lazim disebut dengan pengembangan yang sifatnya rasional. Oke, untuk yang terakhir adalah pengembangan klimaks dan anti klimaks. Paragraf juga dapat dikembangkan dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal, kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Semoga yang saya bahas di video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua.